Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tak lupa saya ucapkan selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik dalam masa Paskah. Kita akan mendalami kembali ciri komunitas misioner, komunitas gereja perdana. Salah satu cirinya adalah mereka adalah sebuah komunitas yang anggota-anggotanya tetap bersaksi di tengah-tengah penderitaan. Inspirasi ini tentu saja kita ambil dari bacaan pertama misa hari ini. Sebuah bacaan-bacaan yang selalu mengingatkan kita setiap hari akan komunitas perdana, di mana mereka berkembang bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam wilayah. Dan dengan peristiwa-peristiwa yang besar karena Roh Kudus bekerja di dalamnya. Mari kita melihat kembali bagaimana karya itu membuat orang bergetar. Bagaimana orang itu kemudian justru dalam karya besar Roh mereka merasa terselamatkan. Mari kita lihat kembali kisah ini. Paulus dan Silas dipenjara, namun mereka tetap berdoa dan memuji Tuhan. Dan justru di sana, dalam penjara, dalam penderitaan, dan mereka tetap mengandalkan karya-karya Tuhan dalam hidup mereka, lahirlah pertobatan dari penjaga penjara. Bagaimana kisahnya? Mari kita lihat. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka lalu dilemparkan ke dalam penjara. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa menyampaikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka juga. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjaga terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya kepada kepala penjara itu, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di hadapan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar dan sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Maka jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu." Kembali ditekankan bagaimana keterbukaan hati seorang penjaga, kepala penjara membuka hatinya dan kemudian membawa seluruh isi rumahnya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Dan seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ini sebuah kisah yang mengharukan. Bagaimana Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Sebuah kesempatan untuk lari dari penderitaan.
Tetapi justru karena ketakutan orang lain, karena keputusasaan orang lain, dia berani menyerahkan diri kembali. Dan dia menerima kasih yang tulus, kepercayaan yang tulus dari kepala penjara. Jadi memang benar bahwa komunitas misioner gereja pertama adalah orang-orang yang tetap bersaksi di tengah penderitaan mereka. Justru dalam penderitaan itulah mereka bisa mengerti penderitaan orang lain. Ketika mereka menderita, mereka bisa mengerti kebutuhan orang lain untuk memperoleh keamanan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Kesaksian yang paling kuat justru ketika kita tidak nyaman. Ketika kita ada dalam keadaan berbahaya. Tetapi justru pada saat ketika kita setia dalam kesulitan semacam itu, maka kesaksian menjadi nyata. Oleh karena itu, mari kita bertanya dalam hati. Kita melakukan refleksi kembali. Apa yang kulakukan saat mengalami kesulitan? Diam? Ataukah justru aku berani menjadikan kesempatan ini untuk bersaksi? Atau lebih praktisnya, bagaimana sikapku saat aku mengalami kesulitan? Atau lebih praktisnya, apakah aku tetap percaya pada Tuhan ketika keadaan hidupku tidak mudah? Atau apa yang bisa kuubah dari reaksiku hari ini ketika aku lari karena cemas, karena takut? Kembali saya mengajak Anda untuk tidak hanya berefleksi, tapi mari kita lari dari refleksi ke aksi. Karena kita sedang membicarakan komunitas misioner, komunitas aksi. Maka apabila Anda sepakat, mari kita melakukan aksi kecil seperti ini. Saat menghadapi kesulitan hari ini, mari kita memilih satu sikap iman. Mungkin tekun, mungkin sabar, mungkin tidak mengeluh, mungkin tetap percaya. Satu sikap iman saja yang membantu kita untuk memahami bahwa justru dalam keadaan tidak nyaman, kita masih bisa memiliki sikap iman yang benar. Maka mari kita berdoa untuk menguatkan hidup kita yang sering rapuh itu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau tahu pergumulanku hari ini. Hari ini aku bisa saja mengalami ketakutan, mengalami ketidakpastian, mengalami hambatan. Maka aku mohon kepadamu, walaupun dalam keadaan semacam itu, kuatkanlah aku. Maka Tuhan, ketika aku lelah, ketika aku terluka, ketika aku tidak dimengerti oleh orang lain, ajarlah aku tetap percaya, ajarlah aku tetap tekun dan sabar, tidak mengeluh dan tetap mengandalkan Engkau. Biarlah hidupku tetap menjadi kesaksian, bukan karena aku kuat, tetapi karena Engkau hadir di dalamku. Pakailah hidupku, bahkan luka-luka hidupku, bahkan kesulitan-kesulitanku untuk berani menyentuh orang lain. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati hidup kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.